Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbagai nikmat-Nya lah sehingga pengajian rutin kita kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala kita kembali melanjutkannya. Kita masih berada di bab yang ke-10. Bab berkata al-muallif rahimahullahu taala babul mubadarati ilal khairat wal hathi man aqbala alal khairi ayyutimma min ghairi taraddudin. Bab yang ke-10 adalah anjuran agar segera melakukan kebaikan. Bab yang ke-10 adalah anjuran segera melakukan kebaikan dan motivasi untuk segera melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Itu adalah bab kita dan kita telah masuk kepada hadis yang ke-6 yang disebutkan oleh rahimahullahu taala. Hadis yang ke-6 beliau berkata as-sadisu, hadis yang ke-6, yaitu dalil tentang bab yang ke-10 ini. Wa aniz Zubair bin Adi, qala, dari Zubair bin Adi berkata, ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami mendatangi Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Fasyaqawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj, kami mengadukan kepadanya apa yang kami dapati dari perbuatan hajjaj, yang perbuatan zalim. Kami mengadukan kepadanya apa yang kami dapatkan dari perbuatan hajjaj, yaitu kezaliman. Faqala, maka dia berkata, yakni Anas bin Malik radhiyallahu taala an, isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun, maka sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian suatu masa, suatu zaman, illa, kecuali, walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali setelahnya itu lebih buruk darinya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian itu bertemu dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, saya mendengarnya dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ini adalah dalil disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab yang ke-10 ini. Asy-syarhu, penjelasan. Dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullahu taala
fima naqalahu 'an Zubair bin Adi. Pengarang rahimahullahu taala menukil sebuah hadis dari Zubair bin Adi radhiyallahu anhu, annahum atau ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka itu mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara panggilan kepada Anas adalah khadimun Nabi, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad umira, dan Anas ini telah diberi umur yang panjang, dan di antara sahabat yang paling panjang umurnya adalah Anas bin Malik, karena dia itu mendapatkan doa dari Nabi. Nabi mendoakan kepada beliau dua hal. Doa pertama adalah doa diberikan umur yang panjang, kemudian harta yang banyak. Nah, kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala. Wa baqiya ila hawali 90 sanatan minal hijriyati. Dan beliau hidup, Anas bin Malik ini, sekitar sampai dengan tahun 90 dari kehijraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad adraka waqta syai'un minal fitan. Dan Anas bin Malik ini karena hidupnya itu lama, masa umurnya panjang, sehingga dia mendapatkan fitnah setelah, yang mana kita tahu setelah Umar ibn Khattab itu meninggal dunia, maka pintu fitnah telah terbuka. Dan Anas itu mendapatkan hal tersebut, yang mendapat hal tersebut. Faja'u yashkuna ilaihi ma yajiduna minal Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Maka mereka itu datang kepada Anas bin Malik, mengadukan tentangnya apa yang mereka dapatkan dari perbuatan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi mereka datang kepada Anas mengadukan yaitu perbuatan zalim dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia adalah seorang pemimpin yang zalim. Ya, dan di antara dia adalah salah satu ahadul umara'il khulafa'i Bani Umayyah, dan dia adalah salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah, dan cukup terkenal dengan apa? Dengan kedzaliman beliau. Ya, bahkan beliau membunuh salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan belum ada pemimpin yang sezalim beliau. Sehingga kita katakan ketika di zaman kita ini ada pemimpin yang zalim, maka itu belum setara dengan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini. Ya, itu saja Anas bin Malik perintahkan kepada kita, kepada sahabat yang ketika melihat kezaliman mereka suruh taat, bersabar. Apalah kita yang hanya sebagian belum ada apa-apanya dibandingkan yang didapatkan oleh para sahabat yang mengadukan kepada Anas bin Malik. Ini mereka bersabar. Anas mengatakan isbiru. Dan kunci agar kita mendapatkan kemenangan itu adalah bersabar. Adalah bersabar. Wa kana ma'rufan bidzulmi wa safid dima'. Hajjaj bin Yusuf ini sangat terkenal dengan kezalimannya dan menumpahkan darah kaum muslimin. Bayangkan ini, kaum muslimin siapa ditumpahkan darah mereka. Jadi zalim juga ya menumpahkan darah kaum muslimin, siapa membunuh. Ya, menumpahkan masalah membunuh. Wa kana jabbaron anidan. Dia sangat keras. Anidan, keras kepala, otoriter. Ya, sangat otoriter. Ya, kalau enggak taat kepada dia langsung, ya, dua pilihan, taat ataukah kamu dipenggal kepalanya. Ya, itu di zaman Hajjaj bin Yusuf. Wa huwa alladhi hasara Makkah liqitali Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Dan Hajjaj bin Yusuf ini adalah dia yang mengepung kota Makkah untuk memerangi Abdullah bin Zubair, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Hajjaj bin Yusuf ini adalah dia yang mengepung kota Makkah dalam rangka untuk memerangi sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala an, bahkan sampai terbunuh. Yang sampai terbunuh. Wa ja'ala yarmi al-Ka'bata bil minjaniq, dan dia melempari Ka'bah. Ya, bayangkan Ka'bah dilempar. Ya, bil minjaniq. Minjaniq itu katapel apa ya?
katapel yang besar. Di zaman dahulu itu adalah alat-alat yang digunakan untuk melempar tembok. Jadi dia punya dia seperti katapel dua kaki, kemudian di bawah ada pemberat, kemudian ditarik. Taruh batu di sini, kemudian dilepas, dia lempar ke sana ke dinding. Ini adalah alat senjata atau alat peralatan yang digunakan untuk menghancurkan tembok. Ya namanya katapel ya, katapel. Bahasa Arab memang minjanit. Itu sejenis seperti katapel. Jadi dia ada dua kaki, ya di bawahnya dikasih pemberat, kemudian di sini ditarik, ada tali, di sini taruh batu, kemudian ditarik, dilepas, nanti dia lari ke sana batunya, kemudian pemberat di bawahnya balik. Itu adalah namanya minjanit. Itu adalah alat atau senjata yang digunakan di zaman abad pertengahan. Hatta hadamaha wa hadama syai'an minha. Dengan alat minjanik ini, ya katapel besar ini, ya dia merobohkan Ka'bah atau sebagian dari Ka'bah, jadi mengenah Ka'bah. Jadi kita dilempari, ini mengenah Ka'bah. Ya, mengenah Ka'bah dan sebagian dari dinding Ka'bah itu adalah runtuh. Ya karena terkena lemparan dari batu yang dilempar menggunakan menjanik tadi. Wa kana qad adzan nas, dan dia telah melukai manusia. Yang melukai manfaja'u yashkuna ila Anas bin Malik, sehingga para sahabat itu mereka datang kepada Anas bin Malik mengadukan hal tersebut, yaitu perbuatannya Hajjaj bin Yusuf ini. Ya bayangkan kalau tidak salah Ka'bah itu baru 2 orang yang berani melakukan kekacauan di Ka'bah itu. Yang pertama adalah Hajjaj bin Yusuf, yang kedua adalah orang Syiah yang pernah mereka lakukan ketika musim haji. Baru 2 kali ini. Ya, padahal Makkah itu tanah suci adalah tempat yang diharamkan untuk membawa pedang, membawa alat, ya alat baik itu parang atau senjata tajam, dilarang. Karena itu adalah daerah yang aman. Ya, tapi karena kebengisan mereka dzaliman, mereka kemudian berani melakukan penumpahan darah dalam Masjidil Haram atau di batasan daerah haram, daerah-daerah yang suci. Ya, daerah yang suci. Faqala lahum Anas radhiyallahu an. Maka Anas mengatakan kepada mereka. Jadi Anas mengatakan kepada mereka, isbiru, bersabar. Amarahum bis-sabri ala juri wulatil umur. Anas memerintahkan kepada mereka agar bersabar terhadap kedzaliman pemimpin. Jadi Anas perintahkan kepada mereka, ya, bersabar, tidak menyuruh mereka untuk demo. Ya, atau yang lainnya tidak, tapi menyuruh mereka bersabar. Menyuruh mereka bersabar. Wa dzalika anna wulata al-umuri qad yusallituna 'alan nas. Dan itu karena para pemimpin itu terkadang Allah kuasakan kepada mereka terhadap manusia, terhadap rakyat. Dapat terkadang Allah datangkan kepada rakyat itu adalah pemimpin yang zalim disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bisababi dzulmin nas, karena kedzaliman manusia. Sehingga sebentar kita akan dapatkan, jangan harap kemudian kita akan mendapatkan pemimpin seperti Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kalau ternyata rakyat kita, ya masyarakat kita masih melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya kedzaliman, ya korupsi, mencuri, berzina, khamar, ya karena pemimpin itu yang angkat adalah kita. Siapa yang angkat pemimpin kita? Kita mengangkat. Pemimpin kita adalah menunjukkan kualitasnya kita. Semakin bagus pemimpin berarti kualitas rakyatnya bagus. Ya, kama qala Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am ayat 129. Ini adalah dalil yang para ulama gunakan bahwasannya pemimpin itu baik apabila rakyatnya baik. Al-An'am ayat 129. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menguasai sebagiannya. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menguasai sebagiannya.
Apa itu? Bahwasanya Allah menguasakan kepada kita pemimpin yang zalim karena perbuatan kita sendiri, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aita wulatal umur qad zalamu an-nasa fi amwalihim aw fi abdanihim. Dan apabila kalian itu melihat para pemimpin itu mendolimi rakyatnya, mengambil harta mereka, aw fi abdanihim, atau apa? Menyakiti badan mereka. Wa halu bainahum wa baina da'wat ila Allah azza wajal, bahkan menghalangi dakwah. Ya, menghalangi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mencegah. Wa ma asbaha dzalik, atau yang selainnya. Fa fakiru fi halin nas, maka yang perlu dilihat adalah keadaan rakyat. Jadi rakyat yang perlu dilihat. Ya, melihat keadaan rakyatnya. Itu adalah wujud pemimpin kita. Tajid annal bala asbabuhu minan nas. Kamu akan mendapatkan bahwa adanya bala sebabnya rakyat. Sebabnya siapa? Rakyat. Humul ladzi inharafu, karena mereka itu menyimpan. Menyimpan dari mana? Dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, menyimpan, menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita dengar ya atau kisah Uhud. Ya, kisah Uhud. Hanya sedikit kesalahan para sahabat yang Nabi itu melarang mereka 50 orang yang berada di Gunung Romat, gunung pemana. Nabi kita mengatakan kalian itu tidak boleh turun. Ya, tetap berada di gunung itu. Ya, baik itu kami menang atau kami kalah. Tapi lihat tatkala para sahabat ini para sahabat, apalagi kita. Ya, ketika terjadi peperangan kemudian kaum muslimin itu dilihat oleh kaum muslimin di atas apa, di atas gunung ini, melihat Rasulullah dan kaum muslimin itu akan menang, mereka itu tergiur dengan harta rampasan. Ketika turun, maka Khalid bin Walid mutar dari belakang kemudian menyerang dari belakang. Kalau satu kesalahan kecil seperti ini saja ya kaum muslimin hampir kalah, ya apalagi banyak penyimpangan kita dalam syariat, maka kemenangan itu sangatlah jauh. Maka kita hendaknya adalah memperbaiki kita masing-masing, ya, sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan. Fasallatallahu alaihi man sallata minal wulatil umur, maka Allah menguasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Wa fil athar, dan ada sebuah athar, walaysa bi hadis, dan ini bukan hadis. Ini adalah athar, ya bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kama takunu yuwalla alaikum. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaanmu begitulah gambaran pemimpin kamu. Kama takununa yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kamu begitulah keadaan pemimpin kamu. Tatkala kita itu adalah rakyatnya soleh, ya, dan seterusnya, maka insya Allah pemimpin kita juga demikian. Namun tatkala kita itu adalah sebaliknya, maka demikian juga keadaan pemimpin kita. Kemudian beliau menyebutkan kisah wa yudhkaru anna ba'da khulafa min Bani Umayyah. Disebutkan bahwasannya sebagian khalifah dari Bani Umayyah atau dinasti Umayyah, wa adhunnu Abdul Malik bin Marwan. Kata Syekh, saya mengira atau setahu saya itu adalah nama beliau adalah Abdul Malik bin Marwan. Itu khalifah ya yang bernama Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Jama'al wujaha an-nas, beliau mengumpulkan menteri-menterinya, ya pembesar-pembesarnya, ya. Jadi apa? Abdul Malik Marwan mengumpulkan apa? Pembesar-pembesar dia. Lamma sami'an nas yatakallamuna fil wulati, ketika dia mendengar bahwasannya rakyat itu membicarakan tentang kepemimpinannya. Jadi apa? Mencemooh dia, mencelah beliau. Ya, tidak adil dan lain sebagainya. Ya, sehingga apa dia? Inisiatif mengumpulkan para pemuka-pemuka. Ya, tokoh-tokoh dikumpulkan semuanya. Ya, jama'al wujaha'a wa qala lahum, dia mengumpulkan para tokoh-tokoh, ya, orang-orang terkemuka. Dan dia mengatakan kepada mereka, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, turiduna an nakuna lakum kama kana Abu Bakrin wa Umar. Kalian itu menginginkan kami ini pemimpin seperti Umar,
dan Abu Bakar. Ya, kalian apa? Ingin kami itu jadi pemimpin, ya, sebagaimana kepemimpinannya Abu Bakar dan Umar. Qalu bala nuridu dzalik. Maka para pembesar ini mengatakan, para tokoh ini mengatakan, iya, kami ingin pemimpinnya seperti Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Jadi mereka ingin. Apa jawabannya? Abdul Malik Marwan ini jawabannya, masya Allah. Ya, kata beliau, qal kunu karrijalil ladzina tawalla alaihim Abu Bakrin wa Umar. Kalau begitu, kalian jadi rakyat seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Jawabannya apa? Kalau saya ingin jadi pemimpin sebagaimana kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, maka kalian jadi seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Berarti apa ini? Baiknya rakyat, baiknya pemimpin. Kualitas pemimpin dilihat dari rakyatnya. Dan ini para ulama pahami demikian. Tadi saya katakan, antum itu hafal ayat yang tadi, Al-An'am ayat 129. Ini adalah dalil sebenarnya para ulama kita bahwasanya gambaran rakyat itu adalah dari ayat ini menjadikan kita pemimpin. Sehingga lihat dakwah Nabi itu mulai dari bawah, tidak pernah dari atas. Ya, tidak pernah dari atas. Kita lanjut. Lanakuna lakum ka Abi Bakrin wa Umar. Agar kami itu para pemimpin seperti kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Jadi dulu kalian itu rakyatnya seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar, supaya kami pemimpin ini sebagaimana kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Ya'ani annas ala dini mulukihim, bahwasannya manusia itu, rakyat itu tergantung agama penguasa, pemimpinnya. Fa idza zalama wulatul amrin nas, apabila pemimpin itu mendolimi rakyatnya, fa innahu ghaliban yakunu bisababi amalin nas. Perhatikan, kata saya mengatakan fa idza zalama wulatul umur annas, apabila pemimpin itu mendolimi rakyatnya, maka sesungguhnya kebanyakan disebabkan apa itu? Perbuatan rakyatnya. Ghaliban, kebanyakannya perbuatan rakyatnya. Ini penting nih, dipahami oleh kalian. Jangan sampai kemudian tiba-tiba ikut demo dan sebagainya. Kita itu tatkala mendapatkan fitnah, ada bencana, yang kita lakukan 3 hal. Yang pertama adalah bersabar. Yang kedua itu dekat orang berilmu, orang alim. Yang ketiga itu memperbanyak amalan soleh. Ya, itu adalah jalan agar kita itu mendapatkan kemenangan. Bersabar, kemudian meminta pendapat, bertanya kepada orang yang berilmu. Jangan kemudian dia membuat keputusan ya sendiri, akhirnya apa? Yang menyusahkan adalah bukan cuma dia tapi kaum muslimin dipersusah urusannya. Terjadi perusakan, ya, jalan macet, kemudian fasilitas negara pagar hancur dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Wa ja'a rajulun minal khawarij ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Dan seorang laki-laki dari Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Khawarij ini adalah orang yang tidak mengakui atau keluar dari kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib. Khawarij atau secara umum adalah Khawarij adalah dinisbatkan kepada orang yang tidak taat kepada pemerintah. Namanya Khawarij. Di zaman dahulu adalah mereka ini adalah yang tidak mengakui kepemimpinannya atau keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dan sekarang itu banyak demikian. Ya, banyak ya orang-orang seperti ini yang mereka apa? Menyimpan atau apa keluar dari kepemimpinan, setelah diangkat pemimpin kita wajib menaati mereka. Ya, wajib kita menaati mereka. Tidak mengatakan, Ustaz, kan saya yang pilih, saya pilihnya 01, ini 02. Enggak, bukan begitu. Ketika sudah diangkat, kewajiban kita taat. As-sam' wa ta'ah, mendengar dan taat. Kalian pernah dengar hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala an. Salam menyebut apa? Kalian akan hidup setelah aku akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Ya, mendapatkan perselisihan yang banyak. Baik, kita lanjut. Qal ma balun nas intaqadu alaik. Jadi laki-laki Khawarij ini berkata kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa
orang-orang ini menentang kepemimpinan kamu. Walam tantaqidu ala Abu Bakr wa Umar. Dan kenapa mereka itu tidak menentang kepemimpinan ya Abu Bakar dan Umar. Jadi di masa beliau adalah banyak yang enggan untuk menaati beliau atau mengakui beliau sebagai khalifah. Ya, tapi ketika Abu Bakar dan Umar semuanya tidak menentang, ya tidak menentang. Apa kata Ali radhiyallahu taala anhu? Qal li anna rijala Abi Bakrin wa Umar ana wa amsali. Karena rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu saya dan semisalku. Rakyatnya Abu Bakar dan Umar siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan orang yang seperti Ali bin Abi Thalib, berilmu, soleh, bertakwa, ya, dan lain sebagainya. Tawadu, ya. Warijali anta wa amsaluka. Adapun rakyat saya, kata Ali, seperti kamu dan yang semisal dengan kamu. Itu jawaban beliau. Warijali rakyatku anta wa amsaluka. Rakyat saya itu seperti kamu dan semisal kamu ini. Ini adalah, lihat para ulama kita memahami bahwasannya baiknya pemimpin itu baiknya rakyatnya. Baiknya rakyatnya. Itu adalah wujud dari amal kita. Kalau baik amal kita, Allah akan hadirkan kita pemimpin yang baik. Ketika kaum muslimin itu menyimpan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pemimpin yang menzalimi kepada mereka. Dan itu adalah wujud dari amal penyimpangan kita tersebut. Ya'ni annan nasa idza zalamu sallatat alaihimul wulad. Maknanya adalah bahwasannya apabila rakyat itu melakukan kezaliman, penyimpangan, maka Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang zalim juga. Walihada qala Anas, oleh karena itu Anas memberikan saran, ya, solusi kepada mereka, isbiru, bersabar. Wa hadha huwal wajib, ini adalah yang wajib kita lakukan, bersabar. Al wajibu ayasbiran insan. Kewajiban manusia adalah bersabar. Walikulli qurbatin farujatun. Dan setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tidak selamanya itu kita tuh sulit. Ya, tidak selamanya kita itu sakit. Bahkan sehatnya lebih banyak daripada sakit. Kadang kita ini sakitnya sebentar mengeluhnya, subhanallah. Dia tidak ingat hari-hari sebelumnya Allah berikan kesehatan yang begitu banyak. Betul tidak? Nggak ada yang sakit sampai 1 tahun. Paling sehari 2 hari sembuh. Tapi sehatnya banyak. Betul tidak? Betul. Paling sakit bangka babi hanya 3 hari 4 hari. Kenapa kamu tidak ingat yang 2-3 pekan lalu? Yang nggak diingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat hanya sakitnya. Ya, jadi masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di setiap kesulitan ada kemudahan. La tadhunna annal umura ya'ti bikulli suhulatin. Jangan kamu mengira itu setiap perkara datang dengan cara yang mudah. Enggak. Ya, setiap kebaikan itu butuh perjuangan. Butuh kesabaran. Jadi butuhkan. Wasyarru rubbama ya'ti baktatan. Boleh jadi keburukan itu akan datang kepada kita secara tiba-tiba. Wa ya'ti hajmatan, bahkan datang dalam bentuk menyerang kepada kita. Walakinnahu la yadala 'alal khairi abada. Namun ingat bahwasannya kebaikan itu tidak akan sirna selama-lamanya. Jangan kemudian dia takut karena ada serangan kemudian enggak mau lagi berdakwah, enggak mau lagi mengaji dan sebagainya, enggak. Ya. Kebaikan itu akan senantiasa ada, tidak akan sirna selamanya. Sebagaimana keburukan juga akan ada terus. Ya, 2 hal ini akan ada terus. Kita tinggal memilih mau jadi orang baik atau orang tidak baik. 2 itu saja, yang ada pilihan yang lain. Ya. Walakin alaina an nasbira, akan tetapi wajib atas kita untuk bersabar. Wa nu'alija al-umura bihikmatin. Kita perbaiki, kita obati perkara-perkara ini dengan cara yang hikmah, cara yang bijaksana. Wala nastaslima, nggak boleh kita menyerah, ya nggak boleh pasrah. Wala natahawwara, dan tidak boleh ceroboh. Ketika ada fitnah, ada masalah, tidak boleh ceroboh kaum muslimin. Saya katakan sahabat, ketika kita mendapatkan fitnah, ujian itu adalah 3 yang kita lakukan. Yang pertama bersabar, yang kedua bertanya kepada orang yang berilmu.
ya, agar diberikan solusi. Lihat sebagaimana para sahabat contoh akan datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ya. Nu'alijul umura bihikmatin wa sabrin wa ta'anni. Kita perbaiki keadaan dengan cara yang bijaksana, bersabar dan jangan tergesa-gesa. Ta'anni. Jangan tergesa-gesa, pelan-pelan, dilihat. Allah Subhanahu wa taala firman di surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru warabitu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, siap siaga. Warabitu, tetaplah teguh. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian itu mendapatkan keberuntungan. Fa in kana turidu al-falaha, jika kamu ingin kemenangan, kata beliau rahimahullahu taala, jika kamu itu inginkan kemenangan, fa hadhi asbabuhu wa hadhihi turuquhu. Ini adalah sebab-sebabnya dan ini adalah jalannya. Jadi 4 hal tadi disebutkan. Kalau kita ingin itu menang, maka 4 hal ini ada pada kita. Arba'atu asya'a, 4 hal. Isbiru, bersabarlah. Wasobiru, siap siaga. Warobitu, dan tetaplah teguh. Wattaqullaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian itu mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Suma qala Anas bin Malik radhiyallahu taala, kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa innahu la ya'ti 'ala nasi zamanun illa ma ba'dahu asyarrun minhu. Kemudian Anas mengatakan, sesungguhnya akan datang suatu masa pada manusia kecuali yang setelahnya itu lebih buruk dari sebelumnya. Masa apa? Akan datang suatu masa yang setelahnya itu lebih buruk dari hari sebelumnya, dari waktu sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, bertemu Rabb kalian. Sami itu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya mendengar, kata Anas mengatakan, saya mendengar ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi itu berkata, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa wa ma ba'dahu asyarrun minhu. Syarrun minhu fid din. Yang dimasuk buruk di sini adalah bukan perkara dunia. Boleh dipahami, maksudnya yang buruk di sini adalah perkara agama. Ya, orang itu ya setelahnya itu adalah lihat, di zaman terbaik adalah zaman para sahabat, al-qurun mufaddalah al-awwal, ya, atau as-salasa. 3 kurun pertama adalah generasi terbaik. Kemudian setelahnya. Sehingga datang belakangan tentu yang lebih utama adalah zaman sebelumnya. Jadi apa yang dimaksud dengan buruk di sini adalah perkara agama. Jauhnya orang dari masa kenabian sallallahu alaihi wasallam, jauhnya dari zaman para sahabat, jauhnya kita dari ilmu, ya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Hati ini lemah, hati ini pada lemah, dan maksiat itu banyak menyambar-nyambar, syubhat itu banyak. Sehingga kalau kita tidak dekat dengan ilmu, maka yakin lambat laun kita ini ya lebur seperti leburnya garam ke air. Seperti leburnya apa itu? Gula ke dalam air. Sudah sama warnanya, nggak berbeda. Kenapa? Karena jauhnya kita dari ilmu, sehingga demikian. Wa hadza syarrun laisa syarrun mutlaqan am. Dan yang dimaksud di sini bahasa apa? Keburukan di sini tidak mutlak. Bisa jadi zaman setelahnya itu ada sebagian tempat ada dapatkan pemimpin yang baik. Ya, ada juga pemimpin yang tidak baik. Jadi bahasa apa? Keburukan ini tidak mutlak, bahwasannya zaman setelah itu adalah lebih buruk dari sebelum itu, tidak. Bisa jadi ada sebagian pemimpin yang belakangan lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Ini adalah keburukan yang tidak mutlak. Keburukan yang tidak mutlak. Ya. Bal qad yakunu syarran fi ba'dil mawadhi'i wa yakunu khairan fi ba'di mawadhil ukhra hakadha. Bahkan di sebagian tempat itu keburukannya lebih buruk dari waktu sebelumnya, dan di sebagian tempat itu bisa jadi belakangan itu lebih baik daripada sebelumnya.
Wa ma'a hadza, dan bersama itu fa innan nas, kalian perhatikan kata Syekh rahimahullahu taala, fa innan nasa kullama izdadu fir rafahiyata, sesungguhnya semakin bertambah kemewahan, ar-rafahiyah, kemewahan, wa kullama infatahu 'alan nas, dan semakin terbukanya dunia ini kepada manusia, infatahat alaihim syurur, terbuka bagi mereka itu keburukan-keburukan. Farrafahiyatu hiya allati tudammirul insan, dan kemewahan inilah yang banyak merusak manusia. Jadi kemewahan ini adalah yang membuat banyak manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa terhadap dirinya, tidak ingat kepada tetangganya dan sebagainya karena kemewahan. Timbul rasa kesombongan dari dia dan seterusnya. Ini adalah yang menghancurkan manusia. Li'annan nasa, karena li'annal insan, karena manusia idza nadhara ila ar-rafahiyata wa tan'imi jasadihi, apabila manusia itu yang dipandang itu hanya kemewahan, yang dianggap itulah sebuah kenyamanan hati, yang itu terlihat bahagia, wa tan'imi jasadihi, yang diperhatikan hanya harus bagaimana supaya sehat, makanannya bervitamin, ya, kemudian harus pakai ya macam-macam dipolos di mukanya, kemudian sehingga cingklong dan sebagainya, ya terlihat semuanya tampak keluarnya masya Allah begitu, ya tampak keluarnya masya Allah. Wa ghafala an tan'imi qalbi, dia lupa untuk memberikan kenikmatan hatinya. Jadi dia lupa hatinya. Jadi hati kita ini juga butuh makanan, butuh untuk dicas. Ya, tidak hanya makanan yang kita masak, hati kita ini juga butuh untuk ya diberikan kenikmatan. Dia mengaji, dia sholat malam, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi petang, hadir majelis ilmu, agar dia kokoh. Fasara akbaru hammihi ayyan am hadzal jasad. Ya, karena yang dilihat adalah kemewahan, ya kemegahan, maka yang menjadi patokan utama, yang menjadi pikiran utamanya adalah, keinginan terbesarnya adalah bagaimana jasadnya ini diberikan kenikmatan. Harus diminumnya diatur supaya gizinya terpenuhi dan sebagainya. Dan para ulama dahulu, ya walaupun kalian pernah ada makanan yang para ulama mereka makan itu kalau dimakan nggak bisa dimakan kecuali harus dicelup, ya karena begitu susah mereka mendapatkan makanan. Ma'aluhu ila dindan wal natni, yang kita perhatikan adalah jasad kita, padahal kita tahu ya tempat kembali jasad ini adalah cacing nanti, ya akan menjadi cacing, dimakan oleh cacing dan akan berbau busuk. Wa hadza huwal bala, dan ini adalah sebuah bencana. Ya, ini adalah sebuah bencana yang menjadi patokan dia adalah kemewahan. Nah ini maka ini adalah sebuah bencana. Wa hadza huwal ladzi adarra an-nas al-yaum, dan inilah yang menyebabkan manusia hari ini rusak. Ya, rusak. La takadu tajidu ahadan illa wa yaqul, dan hampir kamu tidak dapatkan seorang pun kecuali dia mengatakan ma qasruna, ma sayyaratuna, ma firashuna, ma akluna. Mereka mengatakan ya tempat tinggal kita, mobil kita, tempat tidur kita, makan kita, itu yang diperhatikan. Dia lupa memberikan tan'imu qalbihi, dia lupa terhadap hatinya. Ya, lupa terhadap hatinya. Apa yang diperhatikan adalah urusan-urusan keduniaan saja. Ya, rumah bagaimana, istana, mobil apa, tempat tidurnya spring bed dan lain sebagainya. Ya, makanannya harus perhatikan dan seterusnya. Ya, hatta alladzina yaqra'una al-ilm wa yadrusuna al-ilm, bahkan ini penyakit ini menimpa bukan hanya orang awam, bahkan penuntut ilmu sekalipun. Dia takut. Ya, takut dia enggak makan. Ya, orang yang baca ilmu saja, mempelajari ilmu terkena penyakit ini. Yang dilihat kemewahan. Ya, kemewahan yang dia perhatikan. Ba'dhum innama, bahkan sebagian mereka kata Syekh, ba'dhum innama yadrusu liyana la rutbatan wa martabatan yatawassalu biha ila tan'imid dunya. Bahkan sebagian orang itu tujuan dia belajar
untuk mendapatkan jabatan dan pangkat. Tujuannya dia bukan ilmu yang diinginkan, tapi apa? Dia menginginkan adalah untuk mendapatkan jabatan, pekerjaan, bukan untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatawassalu biha ila tan'imi dunia. Dia menjadikan wasilah itu, belajar itu anu mendapatkan nikmat dunia. Subhanallah. Kata saya menyebutnya di zamannya beliau, Syaikh rahimahullahu taala, bukan di zaman kita. Seandainya Syekh hidup di zaman sekarang, maka beliau wasadaqah Syekh rahimahullahu taala, maka telah benar perkataan beliau. Sekarang itu yang dilihatnya adalah gaji berapa. Subhanallah. Ya, dan seterusnya. Dan ini menimpa penuntut ilmu. Ya, di antara karena jauhnya mereka dari ilmu, pergaulan mereka yang salah. Kalian pernah lihat Nabi itu dalam rumah, pernah bahkan keseringan Nabi itu hampir tidak makan dalam satu hari. Ya, ketika beliau pulang dari masjid habis subuh, kemudian berzikir selesai, kemudian pulang ke rumah, datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala, mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan?" Tidak ada. Dan semata idan asum. Kalau begitu hari ini saya puasa. Saya puasa hari ini. Alhamdulillah, dan itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wakaan, perhatikan. Wa ka'annal insana lam yukhlaq li amrin azim. Seolah-olah mereka itu diciptakan, manusia diciptakan tidak ada perkara yang penting, bukan perkara yang penting. Jadi seolah-olah bahwasannya manusia diciptakan ini tidak ada perkara yang penting dari itu. Wa dunya wa na'imuha innama hiya wasilatun faqat. Ketahuilah bahwasannya dunia dan kenikmatan-kenikmatannya ini hanyalah wasilah saja, perantara agar kita itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah agar kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, an nasta'milahu wa iyyakum wasilatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menggunakannya, kita menggunakan dan kalian sebagai wasilah saja. Jadi Pak, kita gunakan dunia ini adalah wasilah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ma makna? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, yang maknanya yakni alal insani an yasta'milal mal kama tusta'mal himaru lirrukub. Maknanya manusia itu hendaknya menggunakan harta itu sebagaimana dia menggunakan keledai untuk ditunggangi. Jadi apa, kita naik himar, keledai atau kuda, apa, kita gunakan dia untuk sampai ke tujuan. Dia adalah sarana, bukan tujuan utama. Jadi apa, menggunakan harta adalah wasilah untuk sampai ke tujuan. Kepada siapa itu? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada surga. Ya, kepada surga. Kama yusta'mal baitul khala lil ghaid, sebagaimana juga kita menggunakan kamar mandi untuk buang air. Selesai. Ya, ini kata beliau rahimahullahu taala. Fa haula'i hum alladziina ya'rifuna al-mal wa ya'rifuna qadarahu. Mereka ini yang mereka itu menggunakan harta, ya, sebagaimana mereka menggunakan adalah keledai untuk dinaiki, dijadikan kendaraan. Mereka ini adalah orang-orang yang mengetahui hakikat dari harta dan mengetahui kadar dari harta, karena harta itu ahibati fillah akan ditanya dari mana kamu dapatkan, kemana kamu belanjakan. Dua hal ini, dua ini akan ditanyakan, makanya berat. Dari mana cara mendapatkannya, apakah halal ataukah tidak. Yang kedua, penggunaannya juga akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya benar, iya, misalkan mendapatkan cara yang halal, tapi penggunaannya ternyata salah, kemaksiatan, masuk diskotik misalkan, maka tentu akan hisab juga. Atau mungkin pendapatannya salah tapi dia gunakan yang benar, ini juga akan hisab dua-duanya. Sehingga harus dua-duanya harus sama. Cara mendapatkannya thayyibun, penggunaannya juga adalah thayyib, benar. Ya, sehingga kita akan dipermudah urusannya. Tapi kalau tidak, maka ini adalah sangatlah berat. Ya, karena dihisab dari mendapatkan dan cara penggunaan pula akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. La taj'al
La taj'al mala akbar hammika, jangan kau jadikan harta adalah tujuan terbesarmu. Irkabil mal, maka naikilah harta, tunggangilah harta. Fa illam tarkabil mal raqibakal mal. Kalau kamu tidak naiki harta itu, harta akan menaiki kamu. Jadi kalau kamu tidak gunakan dengan baik ya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap harta akan memperbudak kamu. Siang malam dia hitung kekurangan, kelebihan, ya, belum cukup dan ini sebagainya, dan itu banyak. Takut besok nanti meninggal, istri makan apa, anak makan apa, Allah sudah atur semuanya. Masa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalian pernah dengar kisah ya disebutkan soal Kahfi, dua orang anak yatim. Karena kesolehan orang tuanya Allah simpankan harta untuk mereka. Sehingga kita setiap jiwa hendaknya berusaha untuk menjadi soleh agar Allah berikan kesolehan kita, berikan kepada anak-anak kita setelahnya. Ya, baik. Wasara hammuka huwad dunya, sehingga menjadikan apa? Tujuan utamanya adalah dunia. Walihada naqulu, karena itu kita katakan innan nasa kullama infatahat alaihimud dunya, semakin terbuka mereka terhadap dunia, saru yang duruna ilaiha, yang menjadi perhatian mereka adalah dunia tersebut. Fa innahum yakhsiruna minal akhir biqadari ma rabihu minad dunya, mereka itu akan rusak, ya kan? Akhirat mereka itu akan rusak sesuai dengan kadar yang mereka dapatkan dari keuntungan dunia. Jadi akhirat kita itu akan rusak sebagaimana kadar ya keberuntukan kita terhadap dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi yang saya takutkan, dunia ini dilapangkan kepada kalian sebagaimana telah dilapangkan kepada orang-orang sebelum kita. Di zaman kita ini belum ada cangkir atau gelas terbuat dari emas. Betul tidak? Belum ada. Di zaman dahulu ada. Ada cangkir, sendok, semuanya dari emas. Kalian pernah mendengar kisah Qarun? Qarun itu semuanya peralatan beliau adalah terbuat dari emas. Bahkan disebutkan bahkan tiang rumahnya itu dari emas. Kita ini dari kayu Lata 55, ya, nggak ada apa kayu nomor berapa itu, nggak ada nomornya. Dari emas. Ya, ada tidak orang di rumah saya zaman ini tiang rumahnya dari emas? Oh, orang curi nanti itu. Ya, itu saking kayanya Qarun, tapi Allah karena tidak menisbatkan hal tersebut kepadanya, kemudian Allah hancurkan dia. Ya, Allah hancurkan kepada dia. Fatanafasuha kama tanafasu, ya, mereka itu berlomba-lomba, ya, sebagaimana kalian berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum, maka Allah akan binasakan kalian sebagaimana Allah binasakan orang sebelum kalian. Tatkala itu kita berlomba-lomba untuk meraihnya, sebagaimana orang sebelum kita itu meraih hal tersebut, maka kita hancur sebagaimana Allah hancurkan binasakan orang sebelum kita. Wasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah benar sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut. Fa fi hadzal hadits wujubus sabri ala wulatil umur. Faedah dalam hadis ini adalah wajibnya bersabar terhadap kedoliman seorang pemimpin. Wajibnya bersabar atas kedoliman seorang pemimpin. Wa in dzalamu wajaru, walaupun pemimpin itu adalah mendolimi kalian. Li'annaka sawfa taqifu ma'ahum mauqifan. Jadi Pak, kita itu ketika didolim pemimpin kita bersabar. Kenapa? Pasti kita akan bersama dia di akhirat, berdiri sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takunu anta wa iyyahum ala hadin sawa. Di hari kiamat kita akan bersama-sama berdiri, tidak ada perbedaan. Ya, sama-sama berdiri. Ya, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inda malikil muluk, di hadapan raja di atas raja. Saufa takunu khasmahum yaumal qiyamah idza dzalamuka. Ya, akan kamu saling menghujat, ya, meminta hak kalian, ya, hak mereka pada hari kiamat apabila mereka menzalimi kamu. Di hari kiamat kita akan saling menuntut, ya, kita akan tuntut kepada pemimpin kita yang tidak adil terhadap rakyatnya kepada kita apabila dia zalim kepada kamu. La tadunna anna ma yakunu fid dunya min adh-dhulmi sayadhhabu haba'an abada. Jangan kamu menyangka bahwasannya apa yang kamu kerjakan di dunia dari perbuatan zalim itu dia akan sia-sia, tidak.
akan dihisab. Jadi kezaliman yang hari ini kita lakukan jangan kita sangka untuk habis sudah selesai, enggak. Di hari kiamat Allah akan tuntaskan ya hal tersebut. Hukukul makhluk la budda ayyukhadha yaumal qiyamah. Hak makhluk pasti diambil pada hari kiamat. Di hari kiamat kita akan minta Allah Subhanahu wa taala diberikan hak kita. Fa anta saufa taqifu ma'ahum baina yadillah azza wajalla. Nanti di hari kiamat kita akan berdiri bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aliyaqdiya bainakum bil ad. Allah akan memutuskan terhadap kita urusan kita dengan secara adil. Fasbiru wantadru al faraj. Bersabarlah kalian dan tunggulah jalan keluar. Fayahsulu laka bidzalika itma'annu an-nafsi was-sabat. Dengan kamu itu bersabar menunggu jalan keluar, hal itu akan membuat hati kamu tenang dan kokoh. Wa intidarul kharaj ibadatun, dan menunggu kelapangan, menunggu kemudahan itu bagian daripada ibadah. Kita bersabar dengan hal perbuatan kezaliman mereka itu adalah bagian dari ibadah. Bagian daripada ibadah. Tata'abbadu lillahi bihi. Ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman mereka bersabar. Wa idza intadarta al-faraja min Allah. Apabila engkau menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, faqad qala sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa'lamu anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi pertolongan akan datang kepada orang-orang yang sabar. Wal faraja ma'al karbi, dan kelapangan itu bersama kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan kesusahan itu bersama kemudahan. Kemudian faedah yang berikutnya, wa fi hadzal hadits tahdhirun min aswa'iz zaman. Ini juga adalah peringatan akan buruknya waktu. Wa anna zaman yataghayyar, bahwasanya waktu itu akan sering berubah. Yataghayyaru ila ma huwa asyarru min, akan berubah kepada waktu yang lebih buruk dari sebelumnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Dzata yaumin li ashabi", pada suatu hari kepada para sahabatnya. Jadi Nabi bersabda kepada para sahabatnya pada suatu hari, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran." Barang siapa di antara kalian hidup setelahku, dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Jadi ini adalah sunnatullah. Kita hidup setelah Nabi SAW akan banyak kita mendapatkan apa itu? Perselisihan, dan hadisnya adalah hadis Irbad bin Sariyah, juga menyebutkan masalah dan menyebutkan solusi. Dalam hadisnya menyebutkan solusi, masalah dan solusinya. Alhamdulillah. Kemudian Syekh setelah itu menyebutkan bahasanya haddatsani man awthaqu bihi, telah menceritakan kepada saya orang yang terpercaya. Hadzal masjidil jami', beliau menyebutkan masalah masjid yang beliau mengisi pengajian kitab ini, ya masjid jami', masjid yang digunakan untuk salat Jumat. Kana la yu'adzinu li salatil fajr illa wa qad tamma shafful awal. Kata beliau, sesuai saya mengatakan, telah mengabarkan kepada saya bahwa masjid ini bukan masjid yang beliau gunakan untuk pengajian. Ya, isi kajian ini, kitab ini. Mengabarkan kepadanya, tidaklah muadzin itu adzan untuk salat subuh melainkan shaf pertama sudah penuh. Zaman beliau, tidaklah adzan salat subuh melainkan shaf pertama sudah penuh. Ya'tin nas ilal masjid tahajjudun. Orang-orang datang ke masjid, mereka salat tahajud, salat malam. Wa ainal mutahajjiduna al-yauma illa ma syaa Allah. Adapun sekarang kata beliau, ya jadi Pak di zaman beliau nih, ya sebelum beliau menceritakan bahwa sebelum zaman beliau tatkala itu adalah ada orang-orang mereka datang terlebih dahulu ke masjid sebelum adzan subuh, dan mereka ke masjid adalah salat malam, salat tahajud dan sebagainya. Kata beliau, di mana di zaman beliau, ya di mana pada hari ini ia masih mengerjakan salat malam di masjid. Illa masyaallah qalilun, sedikit. Taghayyaratil ahwal, telah berubah keadaan. Kunta tajidul wahida minhum, ya kamu bisa mendapatkan paling 1-2 orang saja.
Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tayr yaqudu khimasa wa taruhu bitana. Ya, bahwasannya Nabi sallallahu bersabda, kat-tayr, dia seperti burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Apa itu idza asbaha yaqul? Jadi apa ketika di pagi hari dia mengatakan Allahumma rzuqni, itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbuhu mu'allaqun billahi azza wa jalla, hatinya itu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yarzuquhullah, maka Allah berikan rezeki padanya. Jadi apa? Ya kata beliau, hendaknya ya kita itu adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dalam makmullah? Itu adalah hadis yang keenam. Hadis yang keenam. Kemudian kata beliau juga, alladzi manna Allah fanahnu narju li ikhwanina fi ghairi hadhihi albilad, dan kita berharap kepada saudara kita yang tidak berada di negeri ini, ya alladzi manna Allahu alaihim bis salahi wa istiqamu alal haq, yang mereka Allah anugerahkan kepada mereka itu salah dan istiqamah di atas kebenaran, ayuslihallahumul wulata, agar Allah memberikan mereka pemimpin yang baik. Wa naqulu isbiru, dan kita katakan kepada saudara kita yang ditimpa oleh musibah mendapat pemimpin yang zalim, bersabarlah. Fa inna wulatakum sayuslihuna za'man anhum. Ya, Allah akan perbaiki pemimpin kalian jikalau kalian itu adalah baik. Fa idza saluhat asy-syu'ub, apabila rakyat itu baik, saluha al-wulad, maka pemimpin juga akan baik. Nah, ini adalah yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita ini. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah taala hadis yang ke-7 dan ke-8 insyaallah kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa nakhtim jalsatana bi du'a kafarat majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. معهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه معهد شرعي بمدينة تيدور محافظة مالوكو الشمالية بجمهورية إندونيسيا. أسس في عام 2014 للميلاد الموافق ل 1435 للهجرة لهدف تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلوم الشرعية واللغة العربية والعلوم الأخرى النافعة لأبناء هذه المحافظة. ورؤية المعهد أن يكون مؤسسة تعليمية رائدة متميزة في شرق إندونيسيا، وأن يكون منارا للعلم والعمل والدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. ومنذ تأسيسه قد درس في المرحلتين للمعهد، مرحلة الوسطى والمرحلة العليا، مئات الطلاب من أنحاء هذه المحافظة، من شرق المحافظة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم.
وقد تخرج سنويا عشرات الطلاب وقد واصلوا مسيرتهم العلمية في الجامعات والكليات داخل إندونيسيا وخارجها. أخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. فكن ما حييت والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي